5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita sudah sampai pada tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran yang pertama. Untuk itu saya harap di pembelajaran ini kalian untuk bisa hidup bersih dan sehat dimanapun kalian berada. Untuk itu sebelum kita mulai, persiapkan bukumu juga alat tulismu. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran yang pertama. Hidup bersih dan sehat. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Dayu selalu hidup bersih dan sehat. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, itu beberapa kegiatan yang dilakukan Dayu untuk menjaga kebersihan. Itu yang pertama, itu Dayu sedang membersihkan rumah bersama keluarganya. Nah, itu yang selanjutnya membersihkan kelas dengan teman-temannya. Terus yang ketiga itu Dayu membersihkan tempat bermain bersama teman-temannya. Yang keempat itu Dayu sedang bersama teman-temannya membersihkan lingkungan rumah atau lingkungan yang ada di sekitar rumah Dayu. Apa saja kegiatan Dayu dan teman-temannya? Tentu saja membersihkan lingkungan rumah. Di mana saja mereka melakukan kegiatan itu? Ya, itu dilakukan di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di masyarakat. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pastinya setuju ya, karena ini menjaga kebersihan. Apakah kegiatan mereka sudah benar? Ya, sudah benar karena mereka bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarganya selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Itu adalah gambar atau contoh kegiatan Dayu yang dilakukan di rumah untuk membersihkan rumahnya. Apa saja kegiatan Dayu dan keluarganya? Tentu saja membersihkan rumahnya, ya, membersihkan rumah mereka. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu saja setuju. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Ya, saya harap kalian pernah melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Dayu, membersihkan rumah kalian. Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Mungkin ada yang menyapu, ada yang membersihkan tempat tidur, ada yang mengepel, dan lain sebagainya. Apakah kalian senang bernyanyi? Tentu saja senang ya, semua anak pasti senang untuk bernyanyi. Apa itu bernyanyi? Ya, kita akan pelajari. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Kalau kita mengeluarkan suara yang bernada itu disebut bernyanyi. Nah, bernyanyi ini pasti ada hal yang harus kita perhatikan ya. Dalam bernyanyi ya ada nada yang dinyanyikan panjang dan ada nada yang dinyanyikan dengan nada pendek. Nah, sekarang kamu perhatikan itu, panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan. Ya. Panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan.
ketukan. Kamu perhatikan itu ada panjang pendek nada ya. Biasanya dalam lagu itu ada nada atau not ya. Not itu ya, notnya itu dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, kita akan belajar panjang pendek nada berdasarkan ketukan. Nah, di situ ada nada satu ya. Nada satu ini kita sebut dengan nada do ya. Yang berdiri sendiri nada satu berdiri sendiri atau nada do ini berdiri sendiri dibunyikan dengan satu ketukan. Nah, selanjutnya itu ada nada dua ya, do, ada sebelahnya lagi ada do, ada satu, terus ada garis atas ya. Itu masing-masing nada satu atau nada do dibunyikan setengah ketukan ya. Itu kamu perhatikan ada dua nada ya, ada do, terus ada garis atas, itu masing-masing nada satu atau nada do dibunyikan setengah ketukan ya. Terus selanjutnya ada nada fa, ada fa itu ada sebelum fa itu ada titik, itu dibunyikan dua ketukan ya. Selanjutnya lagi itu ada nada do, terus ada titik, ada nol, ada garis atas ya, itu diperhatikan ya, nada do ya dibunyikan satu setengah ketukan itu. Terus angka nol ya, angka nol itu ya dibunyikan setengah ketukan karena tidak ada nada nol ya. Yang ada itu dimulai dari nada do atau satu ya, re itu dua dan seterusnya. Terus yang selanjutnya dan nada titik, terus ada mi ya, ada garis atas, itu ya dibunyikan selama setengah ketukan ya. Kamu perhatikan itu tadi ya, panjang pendek nada berdasarkan ketukan. Nah, kamu perhatikan rangkaian nada berjalan menurut birama. Nah, melodi berikut berbirama 2/4. Nah, birama 2/4 ini dalam lagu membuang sampah ya, itu ada birama 2/4, berarti setiap birama ada dua ketukan. Kita akan belajar bernyanyi ya, belajar bernyanyi membuang sampah oleh Ate Mahmud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Itu tadi lagu membuang sampah diciptakan oleh Ate Mahmud ya. Kamu bisa berlatih sendiri di rumah ya. Nah, di situ ada nada mi ya, itu ada nada do dulu ya, do, terus ada nada do, terus ada garis atas, itu dinyanyikan setengah ketukan. Sedangkan itu selanjutnya ada nada mi ya yang berdiri sendiri ya, mi yang berdiri sendiri ya, itu dalam not itu ya, kamu perhatikan lah, itu ya yang berdiri sendiri ya, mi yang berdiri sendiri itu dinyanyikan satu ketukan. Ini ada percakapan lebah dan semut. Ini lebah mengatakan, "Apa yang sedang kamu lakukan, semut?" Semut menjawab, "Aku sedang membersihkan rumahku." "Untuk apa kamu bersihkan?" Lalu semut menjawab, "Agar rumah bersih dan sehat." Nah, lalu lebah kaget, "Mengapa rumah perlu bersih dan sehat?" Semut menjawab lagi, "Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit." "Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat." Lalu semut menjawab, ya sama-sama. Menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Nah, ini adalah percakapan yang dilakukan semut dan lebah untuk membersihkan rumahnya. Kamu perhatikan. Sekarang kita jawab
ya pertanyaan berikut ini. Apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Ya, tentu saja itu ya percakapan itu ya tentang menjaga kebersihan rumah kita masing-masing. Isinya tentang menjaga kebersihan rumah. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan itu? Ya, kita harus menjaga kebersihan rumah. Kebersihan rumah itu ya merupakan tanggung jawab kita semua. Apa yang sedang dilakukan semut? Ya, semut sedang membersihkan rumahnya. Mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Supaya terhindar dari berbagai penyakit. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Ya, sikap semut harus kita contoh karena menjaga kebersihan rumahnya. Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Awalnya dia heran ya, terus akhirnya mengikuti membersihkan rumahnya. Jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Membersihkan rumah dengan baik supaya terhindar dari berbagai penyakit. Ayo kita pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai. Di situ ada kata bersih, ada sehat, ada rapi. Terus di sampingnya itu ada makna yang sesuai, ada teratur baik, bebas dari penyakit, bebas dari kotoran. Kita mulai dari kata bersih. Bersih ini sama artinya dengan dinamakan bersih. Bersih ini tentu saja bebas dari apa? Dari penyakit apa dari kotoran? Ya, tentu saja bersih ini bebas dari kotoran. Ya, kita lanjutkan. Kata yang kedua itu ada kata sehat. Ya, sehat dinamakan sehat karena apa? Bebas dari penyakit. Itu dikatakan sehat karena bebas dari penyakit. Sedangkan rapi itu teratur baik. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan, debu-debu selalu dibersihkan, peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Perhatikan alat kebersihan berikut. Itu ada keset, juga ada serbet ya. Keset itu berbentuk apa itu? Persegi panjang ya. Sedangkan serbet berbentuk persegi. Keset dan serbet berbentuk bangun datar. Kita akan mempelajari tentang bangun datar. Bangun datar yang ada di sekitar kita itu banyak sekali ya. Sering kita temui. Nah, contohnya benda yang berbentuk lingkaran itu juga termasuk bangun datar. Apa saja benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita? Yaitu ada pula uang logam, ada juga mangkok ya, ada juga itu mangkok ini kan permukaannya lingkaran, ada juga gelas, botol itu permukaannya lingkaran, ada juga cincin itu ya, ada juga donat dan lain sebagainya. Benda yang berbentuk persegi itu contohnya ada benda yang berbentuk persegi panjang, contohnya buku tulis, papan tulis, ada pula jendela. Sekarang benda yang berbentuk segitiga. Nah, benda yang berbentuk segitiga itu ya, contohnya ada di situ ada papan peringatan di jalan. Ya, ada juga bendera, ada juga atap rumah. Kalau kita menggambar atap rumah itu atapnya kita bentuk dengan bentuk apa? Bangun segitiga. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis lah.
Kita akan mempelajari itu ada ruas garis. Yuk kita mulai dari keset dulu ya. Keset itu di situ ada gambar keset. Ya, di situ ada ruas garis. Apa yang dimaksud ruas garis? Yuk kita pelajari bersama ya. Perhatikan bangun datar keset ini, yaitu berbentuk persegi panjang. Nah, keset ini kamu perhatikan di situ ada tanda merah. Nah, tanda merah itu inilah yang disebut dengan ruas garis ya. Ruas garis ini dapat juga kita sebut dengan sisi ya. Itu ruas garis itu disebut juga garis yang membatasi suatu bangun datar. Itu kita lihat ada berapa itu? Ada 4 ya. Garisnya 1, 2, 3, 4. Nah, ruas garis keset itu ada 4. Nah, sekarang kita lanjutkan ruas garis bangun datar ini ya. Itu ada bangun apa? Ya, persegi panjang. Ruasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ruas garisnya ada 4 ya. Atau sisinya yaitu ada 4. Itu ada serbet ya. Serbet ini berbentuk apa? Persegi ya. Kita hitung ya. Serbet atau kain lap ini ada berapa ruas garisnya? Ya, ada 4. Itu juga ada sebelahnya ada bangun persegi ya yang menyerupai serbet sama, yaitu ada 4 ruas garis. Yang selanjutnya ya ruas garis atau sisi bangun datar ya. Ruas garis ini sama artinya dengan sisi ya. Ini nanti ada bermacam-macam bangun datar. Yang pertama adalah segitiga sama kaki ya. Segitiga sama sisi ya, itu bukan sama kaki, sama sisi karena ketiga sisinya itu sama ya, itu dinamakan segitiga sama sisi. Ruas garisnya ada 3 atau sisinya ada 3. Itu yang itu bawahnya itu segitiga sama kaki ya, karena kedua sisinya itu sama ya, itu dinamakan segitiga sama kaki ya. Ya, itu mempunyai jumlah ruas garis atau sisi berapa? Kita hitung. 1, 2, 3 ya. Sisinya ada 3. Terus yang selanjutnya itu ada segitiga siku-siku. Kamu perhatikan, segitiga siku-siku ini mempunyai jumlah ruas garis atau sisi sebanyak 3. Nah, di situ ada segitiga yang kita namakan dengan segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang itu seperti itu. Nah, jumlah ruas garis atau sisinya ada 3. Yang selanjutnya yaitu ya bangun datar yang selanjutnya ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini jumlah ruas garis atau sisinya ada 4. Yang selanjutnya yaitu ada gambar layang. Kamu perhatikan di situ layang-layang itu berapa jumlah ruas garis atau sisinya? Kamu hitung. Itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah ruas garis atau sisinya 4. Yang selanjutnya yaitu bangun datar persegi ya. Persegi ini mempunyai jumlah ruas garis atau sisi sebanyak 4. Yang selanjutnya yaitu ada bangun datar persegi panjang. Nah, persegi panjang ini mempunyai jumlah ruas garis atau sisi sebanyak 4. Bangun datar yang selanjutnya yaitu ada jajar genjang. Ya, jajar genjang ini mempunyai ruas atau sisi berapa? Ya, jumlah ruas garis atau sisi sebanyak 4. Terus yang bawahnya lagi itu ada bangun datar trapesium. Trapesium ini mempunyai jumlah ruas garis atau sisi sebanyak berapa? 4. Kita lanjutkan dengan bangun datar itu ada segi 5 ya, segi 5. Segi 5 ini mempunyai ruas garis atau sisi sebanyak berapa? Tentu saja 5 ya, sisinya ada 5. Terus yang selanjutnya ada segi 6. Itu ada bangun datar segi
6. Nah, segi 6 ini jumlah ruas garis atau sisinya sebanyak berapa? Ya, bagus. Ada 6. Ya, jumlah ruas garis atau sisinya sebanyak 6. Yang terakhir ini adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini mempunyai ruas garis atau sisi berapa? Ya, tentu saja 1 ya. Ruas garisnya itu ada 1 yang melingkari lingkaran tersebut ya, garisnya yang melingkari garis tersebut. Lah, itu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.